Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dafa Khairi Zakwan dengan nomor induk mahasiswa 21150505156. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, yang mana ini menjadi tugas dari mata kuliah studi tafsir modern dan kontemporer. Baik, pada kali ini sebelum kita masuk kepada pembahasan, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal latar belakang tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar merupakan salah satu karya tafsir modern yang lahir dari semangat pembaharuan Islam di akhir abad ke-19. Tafsir ini berakar dari gagasan Muhammad Abduh dan muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridha, yang sebelumnya juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ketiga tokoh ini memberi sumbangan besar dalam melahirkan corak tafsir adabi ijtimai, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada persoalan sosial kemasyarakatan serta menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang selaras dengan dinamika zaman. Mungkin itu sedikit latar belakang dari tafsir Al-Manar. Selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pembahasan. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu seperti latar belakang Muhammad Abduh, biografi Muhammad Abduh ataupun biografi Muhammad Rashid Ridha, dan nantinya masuk ke metode penafsiran Al-Manar, corak tafsirnya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu biografi mufassir atau latar belakang Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Yang pertama, latar belakang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dengan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh dilahirkan di desa Mahallat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah. Ayahnya berasal dari Turki bernama Abduh Hasan Khairullah, sedangkan ibunya menurut riwayat berasal dari bangsa Arab dan memiliki silsilah keturunan yang sampai pada Umar bin Khattab. Muhammad Abduh lahir dalam sebuah keluarga yang tidak kaya ataupun bangsawan, namun ayahnya dihormati sebagai seorang kepala karena kepandaiannya dan ketinggian akhlaknya. Meskipun hidup di lingkungan keluarga petani di pedesaan, kan tetapi ayahnya mendorong Muhammad Abduh untuk memperoleh pengetahuan. Lanjut, pada usia 12 tahun pendidikan pertamanya adalah mempelajari tajwid Al-Quran yang ia pelajari di Masjid Al-Ahmadi di Tanta yang berjarak lebih dari 80 km dari Kairo. Ia melakukan ini hingga tahun 1864 Masehi, namun ia kecewa dengan cara pengajaran yang kaku dan membosankan, sehingga memutuskan untuk keluar dari pendidikan dengan niat bekerja di bidang pertanian. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meneruskan pendidikannya ke Kairo dengan belajar di Al-Azhar, namun Muhammad Abduh menganggap bahwa pengajaran yang diberikan Al-Azhar tidak memuaskan jiwa karena tidak mendorong kemampuan kritis, independen, dan kreatif para siswa. Meskipun demikian, Al-Azhar
Al-Azhar ia diperkenalkan dan dibimbing oleh beberapa pengajarnya yang hebat, yaitu Syekh Hasan At-Tawil dan Muhammad Al-Bashuri, yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran rasional dan liberalisme serta pengetahuan tentang bahasa dan sastra. Kontribusi Muhammad Abduh dalam aspek tafsir tampak dalam karyanya yang bersama Rashid Ridho, yaitu Tafsir Al-Manar. Tafsir ini bersifat rasional dan reformis, menekankan signifikasi akal dan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Abduh berupaya menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan isu-isu sosial, politik, dan pendidikan umat Islam di zamannya, sehingga tafsir menjadi tidak hanya teologis tetapi juga kontekstual serta aplikatif. Ia menolak mengikuti penafsiran klasik yang kaku ataupun jumut dan menjadikan tafsir sebagai alat untuk pembaruan sosial serta kebangkitan umat, dengan menekankan bahwa Islam sesungguhnya mendukung ilmu pengetahuan, kemajuan, dan peradaban. Muhammad Abduh wafat pada 1905 di Iskandaria akibat penyakit kanker. Ia dikenang sebagai seorang ulama reformis dan intelektual Muslim modernis yang berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Pemikirannya menolak taklid, mendorong ijtihad, dan membuka ruang pembaruan pendidikan Islam sehingga layak disebut sebagai salah satu tokoh kebangkitan Islam. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang atau biografi dari Muhammad Rashid Ridho, yang mana beliau juga merupakan salah seorang pengarang kitab tafsir Al-Manar ini, atau penerbit kitab tafsir Al-Manar ini, atau penulis kitab tafsir Al-Manar ini. Rashid Ridho, yang memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Rashid Ridho, dilahirkan pada hari Rabu 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 18 Oktober tahun 1865 Masehi di Kolamun, sebuah desa yang terletak di tepi Laut Tengah sekitar 3 mil di selatan kota Tripoli, Lebanon. Saat itu Lebanon merupakan bagian dari wilayah kerajaan Turki Utsmani. Ayah dan ibunya berasal dari garis keturunan Al-Husain, anak Ali bin Abi Thalib, dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW. Pendidikannya dimulai dari keluarga, di mana ia belajar pada orang tuanya. Di samping belajar pada orang tuanya, ia juga belajar kepada banyak guru dan ulama. Mula-mula ia belajar di Alkitab, taman pendidikan terendah di tingkat kampung, di mana ia belajar membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Setelah tamat, ia dikirim ke Tripoli untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah, di mana ia belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada tahun 1299 Hijriah atau 1822 Masehi, Rashid Ridho kemudian beralih ke sekolah Islam negeri yang saat itu sangat disukai dan dihormati. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar di sekolah ini. Mereka juga mengajarkan bahasa Turki dan Prancis. Syekh Husain Al-Asr, seorang ulama terkemuka dari Syam, adalah orang yang mendirikan sekolah ini dan mengelolanya. Diakui bahwa topik Husain ini memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran Rashid Ridho. Baik, tanpa memperpanjang, biografi atau latar belakang dari penulis tafsir ini, yang mana beliau-beliau yaitunya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sekarang kita lanjut masuk ke latar belakang dari penamaan kitab tafsir Al-Manar ini. Bagaimana sih latar belakang penamaan kitab tafsir Al-Manar ini? Tafsir Al-Manar ialah salah satu karya tafsir modern yang lahir dari semangat pembaruan pemikiran Islam pada akhir abad ke-19.
Pada dasarnya tafsir Al-Manar merupakan hasil pemikiran tiga tokoh besar Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Jamal ad-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Tokoh pertama Al-Afghani menanamkan gagasan pembaruan dan perbaikan masyarakat kepada muridnya Muhammad Abduh. Gagasan tersebut kemudian dipelajari, diolah dan disampaikan kembali oleh Abduh melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pemikiran Abduh inilah yang diterima oleh muridnya, yaitu Rashid Ridho, yang kemudian menuliskannya dalam bentuk ringkasan dan penjelasan. Tulisan-tulisan itu dipublikasikan secara berkala dalam sebuah majalah yang bernama Majalah Al-Manar, yang kemudian nanti menjadi Tafsir Al-Manar. Mulanya Tafsir Al-Manar ini milik Ridho diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Tafsir Al-Manar memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya kitab yang menghimpun riwayat-riwayat sahih dengan penalaran rasional yang jelas, sekaligus menyingkap hikmah-hikmah syariat serta sunnatullah, hukum-hukum Allah. Jadi itulah latar belakang penamaan kitab Tafsir Al-Manar, yang mana awal mulanya bernama Tafsir Al-Quran Al-Hakim, yang diberi oleh Muhammad Abduh tadi dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Rashid Ridho ini beliau menuliskan rangkuman atau penjelasan singkatnya di dalam sebuah majalah yang bernama Majalah Al-Madar, yang kemudian dikenal oleh orang-orang banyak dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Jadi begitulah latar belakang singkat tentang penamaan kitab Tafsir Al-Manar. Sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ciri khas dari Tafsir Al-Manar ini. Ciri khas dari Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari karya tafsir lainnya. Pertama, coraknya berciri adabi istimai atau sosial kemasyarakatan yang menitik beratkan pada keindahan bahasa Al-Quran, sekaligus pesan-pesan praktisnya bagi kehidupan. Kedua, tafsir ini menggabungkan metode nakli dan akli. Rashid Ridho tetap merujuk pada hadis, riwayat sahabat dan pendapat ulama klasik, tetapi sekaligus menggunakan penalaran rasional untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan dalam sumber tradisional. Ketiga, ciri khas dari Tafsir Al-Manar ini adalah semangat tajdid pembaruan, yakni ajakan untuk kembali pada kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah, sekaligus membuka ruang ijtihad agar umat tidak statis dalam menghadapi perubahan zaman. Dari segi bahasa, tafsir ini juga menonjol dengan gaya lugas dan komunikatif, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca umum sebanding sebagian besar tafsir klasik yang penuh istilah teknis. Selain itu, Tafsir Al-Manar juga memiliki sikap kritis terhadap takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi inti dari ciri khas Tafsir Al-Manar tadi, yaitu yang mana Tafsir Al-Manar ini yaitunya merupakan kitab tafsir yang sangat rasional gitu ya, dan sangat kritis terhadap hal-hal yang takhayul, khurafat atau hal-hal gaib yang semacamnya. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu metode Tafsir Al-Manar. Sebagai tafsir yang lahir pada era modern, Tafsir Al-Manar menggunakan metode yang
sudah dikenal sejak lama di kalangan mufassir, yaitu metode tahlili analitis. Dalam metode ini Rashid Ridho menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai mushaf Utsmani. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya, yang mana judul pembahasan kali ini yang mana tafsir Al-Manar, yang mana tadi saya sudah menjelaskan biografi dari penulis, yaitunya Rashid Ridho dan Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Kemudian ciri khas dari tafsirnya yang berisikan ciri-ciri khas dari tafsir ini, metode tafsirnya ataupun corak dari tafsir ini, dan tadi saya sudah menjelaskan latar belakang penamaan dari tafsir ini. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya berharap para hadirin yang menonton video saya ini dapat mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.